bahas bab Pertama-tama nggak dulu sobat kita harus memperkenalkan diri dulu nih karena hari ini rame banget nih podcast kali ini nih. Oke, dari saya sendiri perkenalkan nama saya Jovan Leonardo Marpaung dan di sebelah kanan saya ada Alpa saya coba. sebelah kiri saya ada Ricardo. Saya Alia dan saya Michelle. Nah, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas satu tema yaitu tentang Menjadi ciptaan baru yang berada di bab 5. Dan di bab ini kita tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama itu menganalisis cara Allah membarui keluarga Kristen, membuat video singkat tentang keluarga yang takut pada Allah, dan mempresentasikan kajian tentang kehidupan keluarga yang diperbarui Allah. Nah, itu dia sedikit perkenalan dari kita serta kita kasih tahu tentang materi-materi yang kita bahas. Dan sebelum kita masuk ke obrolan kita yang lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Michelle. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, sebentar lagi kami ingin mendiskusikan suatu tema ya Tuhan, menjadi ciptaan yang baru ya Tuhan. Tuhan kiranya Kau berikan hikmat dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan Kau pakai Tuhan, semoga inti pembicaraan yang kami lakukan pada hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan juga orang-orang yang menonton podcast kami ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau bimbing podcast ini dari awal hingga akhir ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, oke, mari kita mulai pembicaraan ini, obrolan ini dengan Yang pertama tuh yang pengen kita bahas tuh Dengan- menjadi enggak. ciptaan baru dulu. Itu tuh kan ada arti tuh menjadi ciptaan baru. nah, Bukan itu sebuah dia kata. yang kita awali dengan apa sih arti dari ciptaan baru? Menurut Alfa deh. Untuk menurut saya tuh ciptaan baru kita dari dulu sekarang, dari dulu itu kita tuh sangat nakal. Contohnya kita tuh ngelakuinnya salah sampai timbul dosa. Tapi kalau buat ciptaan baru artinya itu kita menjadi ciptaan baru yang hidup, dan itu menjadi lebih baik lagi daripada yang salah. Betul banget Alfa, betul banget. Terus lanjut gak nih? Lanjut dari siapa? Dari saya dulu deh. Alfa. Nah, kalau menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, ciptaan baru itu adalah benar yang Alfa bilang tadi. Kalau misal, ibaratnya dulu kita hidup jauh daripada Tuhan, jauh daripada Tuhan ini dalam arti suka melanggar firman Tuhan, suka bahkan kalau dulu yang masih kecil kita ke gereja itu karena disuruh orang tua, bukan karena hati kita sendiri. Nah, di hidup yang baru ini, Tuhan mau kita untuk bisa memperbaiki diri kita dan bisa melakukan pendekatan terhadap Tuhan. Yes, kelas banget. Terus Menurut Ricardo, ya Oke Bapak. jadi kalau ciptaan baru tuh itu ya nggak kita lahir ulang gitu, kayak kita spawn lagi gitu menjadi ciptaan baru tuh kayak Itu mah game. iya itu mah game ya. Kalau jadi ciptaan baru tuh kita tuh hidup yang lama dan yang telah ditubahkan oleh Tuhan. Jadi kita yang awalnya ya kita hidup masa lalu kita nggak benar, terus kita ciptaan baru kita mulai mengikut Tuhan, melakukan perintahnya dan membaca firman-Nya. Bener-bener. Itu sih. Next, Alia, dari Alia gimana? Kalau menurut saya sih sama kayak teman-teman yang barusan bilang, yaitu meninggalkan hidup yang lama dan memulai hidup baru yang lebih baik, yang lebih mengandalkan Tuhan dan juga persekutuan yang positif. Yes. Terakhir nih dari Cece. Kesimpulan. Jadi ciptaan baru itu identik itu sama kayak misalkan kita tahu kan makna baptis itu kita istilahnya kehidupan lama kita itu dikubur dan kita hidup selayaknya kita baru gitu. Biasa orang bilang tuh kalau lahir baru. Nah, ciptaan baru sama lahir baru tuh menurut aku sama, cuman beda konteksnya itu adalah ciptaan baru itu kita itu bukan seperti yang teman-teman aku bilang, benar kita tuh hidup dengan kehidupan kita yang baru, dengan mungkin tadinya kita tuh punya dosa A, tapi kita berusaha untuk bertobat, terus kita minta ampun ke Tuhan, terus kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Jadinya menjadi ciptaan baru itu menurut aku kita lebih mendekatkan hati kita kepada Tuhan dan takut akan Tuhan gitu sih. Oke, itu dari Cece. Tapi sebelum kita lanjut, aku akan simpulin
dari pengertian kita masing-masing adalah yang di sini bisa aku simpulkan adalah kalau mau jadi ciptaan baru itu kita harus menjadi pribadi yang telah terlahir baru. Terlahir barunya di sini tuh maksudnya adalah kita sebagai pribadi masing-masing meninggalkan kebiasaan buruk di masa lalu atau masa lampau. Dalam kutip dosa ya. Terus kita juga harus bisa memilih jalan yang baik dan benar dan tidak boleh lagi jatuh ke dalam dosa. Karena apabila dia jatuh ke dalam dosa, kita jatuh dalam dosa, kita akan sadar bahwa kita enggak gimana ya? gagal. Iya, kita gagal. Dan makanya itu kita harus bisa bangkit, bertobat dan langsung ke jalan yang benar seperti yang dari Michelle kasih tahu. Nah, selanjutnya di dalam perubahan itu pasti ada tata caranya. Iya, ada Di proses. dalam perubahan itu pasti ada proses, benar kan Cece? Iya. Nah, sekarang di sini kita mau menganalisis nih gimana sih proses atau caranya Allah memperbarui keluarga yang percaya sama keyakinan Tuhan Yesus. Nah, kalau di sini dapat aku lihat bahwa yang pertama itu ada mengubah hati dan pikiran anggota keluarga untuk mengikuti kehendaknya. Berarti ini kan dimulai dari diri sendiri ya, bukan kayak kita berdiam diri terus kita langsung kayak mendapatkan pencerahan. Tapi ini kita juga harus kayak berusaha gitu, karena di sini kan kita berusaha menjadi ciptaan yang baru. Nah di sini kalau kita emang kita harus punya effort lah buat mengikuti Tuhan, buat benar-benar ngikutin perintah Dia, terus kita ngikutin firman Dia apa gitu. Jadi memerlukan effort ya dari kita ya, dari kita sendiri. Oke gitu Kak Bro. Nah, di sini yang kedua itu Tuhan di sini dibilang bahwa memberikan kekuatan dan hikmat untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Ada yang menjelaskan apa nih maksudnya nih? Anda bisa jelasin mungkin? Apa tadi? Memberikan kekuatan dan hikmat untuk menghadapi setiap tantangan dan kesulitan. Mungkin menurutku ya, kalau kita hidup baru kan roh kita diperbarui. Nah tuh kita tuh lebih percaya pada Tuhan. Jadi tuh istilahnya kan kalau di Alkitab itu kita nggak jalan sendiri gitu. Tuhan itu ada di samping kita, tapi kita nggak tahu kan. Nah, kenapa kita di sini bisa dikatakan memberi kekuatan dan hikmat untuk menghadapi tantangan dan kesulitan? Jadi itu menurutku kalau kalian rasakan setelah mungkin kalian berusaha untuk bertobat dari dosa yang kita ataupun kalian lakukan, itu pasti ada tantangan tersulit tersendiri kan. Jadinya Tuhan itu kasih Roh Kudus buat kita tuh selalu percaya ke Tuhan bahwa setiap tantangan itu bisa diselesain. Jadi kita tuh kayak punya apa ya, apa namanya, kayak apa, backup. Ya di backup lah. Di backup sama Tuhan. Yes, kayak gitu. Yakin, diberi kekuatan dan hikmat daripada Dia. Yes, gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah di sini dijelaskan bahwa Tuhan Allah mengajar nilai-nilai Kristen dan prinsip-prinsip hidup yang benar. Nah, kalau ini sebenarnya jelas bahwa dari Alkitab pun kita bisa baca dan kita bisa telaah bahwa semua yang ada di Alkitab itu adalah kisah-kisah yang mendidik kita dan mengajarkan kita bahwa nilai-nilai Kristen itu baik untuk kita ikuti dan prinsip-prinsip hidup yang benar itu ada di dalam Alkitab itu tersendiri gitu. Makanya di sini caranya Tuhan untuk memberi keluarga Kristen ya kita sebagai orang percaya, sebagai umat Kristen, kita bisa mengikuti kehendaknya dalam arti kita gimana cara kita tahu apa sih kehendak yang Tuhan ingini, ya dengan cara rajin baca doa, rajin baca kitab juga, rajin berdoa gitu. Itu dia sih. Nah, selanjutnya ini ada memberikan contoh kehidupan yang baik melalui kehidupan orang tua dan pemimpin gereja. Mungkin ini kayak kita punya Role model nggak sih? iya, role model. Kayak misal kalau aku sendiri role modelku Gereja. iya, senior gerejaku, dan ada satu tokoh public figure gitu. Kalau dari aku Dennis Wargo lah, karena
Biar itu berawal dari keluarga yang nggak jelas, yang mau bapaknya nggak tahu kemana, yang bapaknya nggak tahu kemana, terus tiba-tiba kembali lagi ke dia pada saat dia udah kaya. Nah di situ dari aku ikutin perjalanan dia dari yang masih kayak gitu sampai sekarang dia udah berhasil, sampai sekarang dia baru punya anak. Itu tuh, dan dia awalnya dulu nggak percaya sama keberadaan Tuhan itu sendiri, entah dia nggak percaya sama Allah kayak sama Tuhan Yesus Kristus ataupun Tuhan-Tuhan dari berbagai macam perspektif agama yang lainnya. Tapi akhirnya pun dia sekarang bisa percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah selanjutnya ini ada mengizinkan kesulitan dan tantangan untuk menguji dan memperkuat iman keluarga. Nah mungkin kalau ini kita juga biasa dengar kalau misalkan kalau kita mau ikut jalan Tuhan pasti akan banyak tantangan yang akan kita lalui gitu. Pasti ada aja masalahnya. Nah mungkin ada yang mau sharing, ada yang punya pengalaman mungkin. Silakan. Kayak mungkin contoh lagi pengen ke gereja, tiba-tiba dapat calling dari teman kayak nongkrong yuk. Itu banyak dia. Ya, ya kayak gitu-gitu lah. Mungkin teman-teman mau sharing. Kayak mungkin mau udah waktunya gereja atau yang ikut-ikut pelayanan udah ada jam JR, ada jam rapat ataupun ada jam ya buat untuk latihan tapi sengaja ditelat-telatin karena ada kepentingan bersama temannya dulu. Kadang kalau pelayanan ada sih. Iya pasti kayak gitu Kan aku karena pernah. aku sendiri pun ngalamin Aku pernah nih. dan kadang Waktu itu, ngikutin keinginan daging. ya ini aku coba nih. Oke, Aku pernah tuh. kamu coba deh kamu. Aku kan pelayanan waktu itu. Aku latihan. Iya. Saya latihan waktu itu. Siapa sih namanya ini? Iya nggak apa-apa. Ya. Nyaman kamu aja. Kan latihan. Terus kayak ya pas latihan sih emang kayak udah mulai ditegur terus kayak diremehin gitu, kayak ini anak remaja pelayanan di kaum umum, kayak cobaan tuh itu kayak. Terus orang seniornya kan bukan malah nendangin, malah memanasin, Hanya merangkul. Ya. bukan ngerangkul, kayak ini anak remaja nih harusnya kita rangkul, baru datang nggak juga datang malah direndahin lah, kayak pandangan mereka kan aku anak remaja gitu tuh. Tapi kan kayak ya bodo amat lah gitu. Mungkin kayak pada saat itu Ya, pikiran mungkin iya, kamu benar. adalah pikiran aku udah males nih. bukan mungkin pikiran kamu adalah kan kita mau pelayan ini untuk Tuhan. Iya, sendiri. iya. Ngapain kita mesti dengerin omongan-omongan Iya, orang yang makanya. nggak suka sama Nah pelayan ya kita itu sendiri. makanya kan kayak udah mulai mikir oh ya nggak apa-apa lah, ini kan Setuju, pelayanan setuju. aku lakukan kan buat Tuhan kan, bukan buat manusia gitu. Nah, jadi Iya. Kan buat nggak apa boleh. kita menyerahkan hati manusia tapi kalau Tuhannya juga nggak senang, nggak improve sama ini kita, Betul. pelayanan kita. Itu Itu juga iman sih, iman sih. kita. Nah, kalau di sini itu sih cara-cara Tuhan sendiri untuk memperbaiki keluarga Kristen untuk memulai hidup baru. Nah, selanjutnya nih kita bakal bahas tentang, nah ini ada satu pertanyaan nih. Menurut kamu, menurut kita nih kalian Kristen ini, ya kita lah yang di ruangan ini, nah keluarga yang takut sama Tuhan itu kayak gimana sih dari segi perilaku atau pikiran itu menurut kamu? Udah pasti perlakuannya itu sih menurut firman Tuhan sih, kayak perintah-perintahnya yang itu udah pasti dilakukan sama orang yang memang benar-benar mengikut Tuhan ya. Gitu sih, meskipun kayak kadang tetap ada masalah, cuman tuh mereka tahu cara mengatasinya yang baik gimana gitu. Jadi mereka apa ya, jarang lah ketemu, kayak nggak ketemu titik baliknya gitu. Meskipun ada masalah mereka bisa ngadepin itu. Nah kalau dari aku pribadi sih di sini kan takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita takut takut kayak kalau ngeliat Tuhan kan kita jujur di sini ada yang emang ada yang udah pernah lihat Tuhan. Enggak lah. Nah, ada Enggak lah. takut ini tuh bukan berarti kalau misal Tuhan mencakapkan dirinya terus kita takut gitu ya. Tapi takut di sini adalah dari segi seperti respect dan mengikuti ajaran-ajaran yang Tuhan berikan gitu loh. Kehendak-kehendak yang harusnya kita ngikutin sesuai firman Tuhan gitu. Makanya di sini ya perilaku umat Kristen yang takut akan Tuhan adalah perilaku yang menunjukkan bahwa
dia bisa menjadi apa yang ingin Tuhan inginkan dan apa yang sesuai dengan firman Tuhan yang ada. Iya. Gitu sih. Nah kalau pikiran sendiri harusnya sebagai orang Kristen, orang yang percaya akan Tuhan, itu dia akan mempunyai mindset yang selalu mempertimbangkan hal yang akan dia perbuat. Iya. Jadi dia akan tahu apa konsekuensinya, konsekuensi duniawi, konsekuensi apa yang akan dia dapat di apa yang akan dia pertanggungjawabkan oleh Tuhan. Itu sih mindset orang percaya menurut aku sih. Coba menurut Jamal. Kalau menurut yang lain ada satu orang lagi mau menunjukkan perspektif dari segi kalian. Kurang lebih sama, cuman Mungkin jujur ditambahin. masih agak bingung soalnya kayak pikiran kan tentang gimana pikiran dari segi keluarga itu, pikirannya yang takut-takut Tuhan itu apa. Terus tadi ada mungkin satu kata yang terlintas kan, kalau pikiran anak sekarang dengan orang tua kita aja nih pasti ada yang beda gitu kan, pasti ada yang beda pendapat, terus pasti ada yang kayak agak debat kecil gitu. Kalau misalkan mau ambil keputusan, pada akhirnya mungkin gak ada yang ngalah, sama-sama batu sama batu tuh kan nggak bisa kan kayak biasa, jadinya jadi api kan. Nah terus aku kayak berpikir lagi, emang itu kan masalah kita akhir-akhir ini dan juga beberapa generasi muda ini. Dan menurut kalian itu gimana sih cara ngadepinnya? Kan dari segi kalian, kalau misalkan kalian kan mungkin kalian tuh kayak berpendapat A dan kalian itu benar-benar gak bisa diganggu gugat pendapatnya, prinsipnya benar-benar kayak teguh, prinsipnya itu teguh, dan pemikiran orang tua kalian itu juga beda, jadinya pendapatnya B, dan sedangkan dia juga teguh. Oke. Mungkin aku mau jawab, tapi sebelum jawab teman-teman boleh persiapin ayat Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Nah, aku mau jawab nih. Mungkin kalau aku pribadi, kalau aku pun sering suka beda pemikiran, beda mindset sama orang tua aku sendiri, terutama mama aku lah. Jadi sebelumnya ketika kita mempunyai perbedaan pemikiran pada saat menghadapi satu masalah, itu biasanya aku akhirnya selalu ngobrol berdua untuk Cari jalan keluar. Iya, mencari jalan keluarnya. Karena kalau aku pribadi nggak bisa memaksakan perspektif aku, karena mungkin pemikiranku belum tentu benar. Begitu juga sebenarnya sebaliknya dengan orang tua, karena mereka udah lahir daripada kita, dan mereka sudah melalui apa yang kita lalui sekarang, mereka udah lalui duluan gitu. Tapi gak selamanya cara yang mereka lakukan pada saat itu sama bisa dilakukan lagi pada saat zaman sekarang gitu loh. Karena tiap orang itu pasti punya, tiap generasi itu pasti punya cara yang berbeda-beda setiap masalah. Nah, makanya dari situ kita ngobrol dan coba cari jalannya. Bisa jadi dengan cara mungkin menyatukan pemikiran antara orang tua dan anaknya, ataupun mungkin ternyata memang caranya orang tua ini mungkin lebih oke untuk kita gunakan, untuk kita iyakan, kenapa enggak. Atau mungkin terkadang pemikiran anaknya yang lebih oke, lebih dewasa, atau mungkin lebih apa ya bilangnya, lebih terbaru lah, lebih fresh mungkin caranya. Iya, kalau menurut aku sih gitu sih. Nah, mungkin sebelum kita menutup, kan tadi aku udah kasih ayat itu di 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 16 sampai 21. Coba teman-teman ada yang sama saya berapa? 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 16 sampai 21. Oke, apa dia dibaca? Aku bacain. Sebab itu kami tidak lagi
menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, bila dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, di sini ini adalah ayat penguat kita pada topik kali ini, karena di dalam ayat-ayat tersebut kita dijelaskan bahwa siapa yang mengikuti Yesus itu pasti akan menjadi ciptaan yang baru, dan siapa yang mencari masalah dengan Yesus, siapa yang keluar dari jalannya, ia akan mendapatkan dosa. Nah, jadi teman-teman, pesan pada tema kita hari ini adalah, Ya, silakan. Tidak ada. kalau tadi aku udah yaping terus nih. Apa? Ada yang mau nambahin? Jadi kesimpulan. Kesimpulan? Ya, kesimpulannya menjadi ciptaan baru itu tetap butuh effort. Meskipun kita udah diberi hikmah dan kekuatan dari Tuhan, kita tetap memerlukan kayak usaha kita sendiri gitu untuk melakukan sesuatu atau untuk mengikuti perintah dari Tuhan. Karena itu kan gak gampang gitu ngikut Tuhan, nggak pasti, nggak ada masalah, kita pasti menghadapi suatu masalah. Tapi bagaimana cara kita Bisa menyelesaikan, keluar dari masalah. bisa keluar dari masalah itu dengan cara sesuai dari perintah Tuhan begitu. Nah, yang punya iman lagi begitu. Benar. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, kita tutup. Sebelum kita tutup, sebelum kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton, kita akan berdoa dulu. Nafa, boleh kita memimpin doa penutup? Mari kita berdoa. Bapak kami surga, terima kasih Yesus atas podcast hari ini, Yesus. Terima kasih terima kasih yang dibuat yang ini yang sudah nonton podcast tentang kehidupan ciptaan yang baru. Nanti podcast ini bisa diberkati dan bisa diberkati teman-teman yang mendengarkan video yang kita bahaskan tentang dalam ini harus bisa diberkati, dan juga semua yang membahas ini juga bisa diberkati dari nama Yesus. Kita berdoa bersyukur, amin. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton Bagi pada kali ini. Tunggu podcast berikutnya karena kan masih ada beberapa lagi episode yang akan kita bahas tentang tema-tema yang lebih relate lagi tentang kehidupan kita. Oke, sekian dari kami pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Dadah. Bye.